Pemirsa, Kamis siang, BMKG melaporkan 3 bibit siklon tropis muncul bersamaan di Samudra Hindia. BMKG meminta wilayah di daerah sekitar bibit siklon tropis untuk waspada terhadap cuaca ekstrim dalam 24 jam ke depan sejak kemarin. Dan cuaca ekstrim ini juga imbas dari munculnya 3 fenomena bersamaan. Nah, di sini ada 3 bibit siklon. 3 bibit siklon tropis yaitu 91S, 94S dan juga 93P muncul bersamaan di Samudra Hindia. Potensi bibit siklon 91S untuk tumbuh menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan dikategorikan sedang hingga tinggi bergerak ke tenggara menjauh wilayah Indonesia. Dan untuk potensi bibit siklon tropis 94S tumbuh menjadi siklon tropis 24 jam ke depan pada kategori rendah. Sementara untuk potensi bibit siklon tropis 93P dalam 24 jam ke depan pada kategori rendah. Dan selanjutnya, ada 3 bibit siklon tropis ini akan berdampak pada terjadinya angin kencang, banjirop di sejumlah wilayah pesisir, hingga gelombang laut bervariasi di sejumlah wilayah di Indonesia. Gelombang laut tinggi bervariasi mulai dari 1,5 hingga 6 meter terjadi di sejumlah perairan. Lalu untuk gelombang sangat tinggi yaitu 4 hingga 6 meter harus diwaspadai di Samudra Hindia Selatan, Banten hingga Jawa Tengah. Sementara untuk hujan lebat disertai angin kencang berpotensi terjadi di Papua bagian selatan, NTB dan juga di NTT. Warga diimbau waspada cuaca ekstrim yang masih akan berpotensi hingga 18 Maret akibat bibit siklon tropis. Nah, pemirsa, tidak hanya siklon tropis, gelombang tinggi juga dipengaruhi munculnya fenomena super new moon serta jarak terdekat bulan ke bumi. Ini dampaknya, sekali lagi saya ulangi, angin kencang ya, sampai 35 knot, itu akibat dari bibit siklon tropis, dibarengi dengan adanya super moon atau fase bulan baru yang bersamaan dengan parigi, yaitu jarak terdekat bulan ke bumi. Jadi ada 3 fenomena yang bersamaan memberikan dampak pada peningkatan ketinggian pasang air laut maksimum sehingga berpotensi mengakibatkan terjadinya banjir pesisir atau banjirop di berbagai wilayah pesisir Indonesia. Pemirsa, imbas banjir merendam stasiun Semarang Tawang, jadwal sejumlah perjalanan kereta api terhambat. Selain meminta maaf, PT KAI memberikan kompensasi pengembalian tiket hingga 100% bagi calon penumpang yang gagal berangkat. Antrian calon penumpang kereta api di stasiun Pasar Turi Surabaya, Jawa Timur mengurus pengembalian tiket. 659 calon penumpang untuk 3 perjalanan kereta, diantaranya kereta api Sembrani, Erlangga, dan Ambarawa, terdampak pembatalan kereta imbas banjir yang merendam stasiun Semarang Tawang. Di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, keterlambatan sejumlah perjalanan kereta api hingga 5 jam pada Kamis siang. Keterlambatan karena perubahan pola operasi dan pembatasan kecepatan perjalanan kereta api imbas banjir di Semarang. Selain meminta maaf atas gangguan perjalanan kereta api, PT KAI Daop 1 Jakarta juga memberikan kompensasi pengembalian tiket 100%, tidak termasuk biaya pemesanan selama 7 hari ke depan bagi calon penumpang yang gagal berangkat. KAI akan memberikan pengembalian biaya tiket hingga 100% tidak termasuk biaya pesan bagi pelanggan yang terdampak. Pembatalan dapat dilakukan hingga 7 hari setelah jadwal keberangkatan yang tertera pada tiket. Sejumlah perjalanan kereta api dari stasiun kereta api Purwokerto menuju Semarang dialihkan akibat banjir Semarang. PT KAI pun menerapkan rekayasa perjalanan kereta dengan mengalihkan rute kereta yang seharusnya melintasi jalur utara ke jalur selatan melewati Solo Balapan, Yogyakarta, Purwokerto, Cirebon. Dari laporan terkini, kondisi stasiun Semarang Tawang berangsur normal. Namun rute ke arah timur masih dalam penundaan karena adanya genangan dengan ketinggian 20 meter sehingga belum bisa dilalui. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus menabrak showroom mobil sport mewah di Pantai Indah Kapuk 2, Teluk Naga, Tangerang, Banten.
Tidak hanya pintu showroom, minibus juga menabrak satu mobil sport seharga 9 miliar rupiah. Rekaman video amatir ini viral di media sosial. Bagian kap depan mobil sport mewah seharga 9 miliar rupiah rusak berat ditabrak minibus. Pintu kaca showroom juga hancur berantakan. Sejumlah petugas keamanan di lokasi berusaha menahan minibus yang mesinnya masih menyala dan terlihat tak terkendali. Polsek Teluk Naga telah mengantongi identitas sopir minibus berinisial J, usia 42 tahun. Polisi masih mendalami penyebab sopir minibus menabrak showroom mobil mewah. Memanfaatkan media sosial dan menjaga kepercayaan jamaah, seorang pemuda sukses menjalankan bisnis travel umroh sejak 2018 sudah memberangkatkan lebih dari 4.000 jamaah umroh. Menariknya, sebagian keuntungan bisnis travel umroh ini didonasikan untuk pembangunan sekolah dan pesantren khusus penghafal Quran. Dan berikut kisah inspiratifnya dalam program seputar Ramadan RCTI Bisnis Muslim Milenial. Bagaimana pertolongan Allah itu datang, ya saya rasa yang itu berangkat dari niat gitu. Niat kita apa bangun bisnis ini gitu. Dari awal juga kita bangun bisnis ini bukan untuk memperkaya diri gitu. Kami membangun bisnis ini niatnya dari awal adalah memudahkan jemaah atau tamu-tamu Allah yang Allah undang untuk berangkat ke Baitullah. Ya, jadi dari awal itu Mbak, nama bisnisnya bukan Bisa Umroh, tapi Umroh Backpacker. Lahir di tahun 2018, lahirnya dari keresahan. Karena waktu itu banyak travel umroh yang muncul dengan harga murah, tapi akhirnya menjadi momok gitu. Karena banyak yang jadi korban penipuan akhirnya. Nah, ketika itu akhirnya kami hadir 2018 pertengahan kami hadir untuk keberangkatan di akhir 2018 itu sendiri dengan nama Umroh Backpacker. Nah, alhamdulillah atas izin Allah berangkatlah kurang lebih 2 bus dan kemudian disusul dengan keberangkatan berikutnya. Ada yang sampai 3 bus, 4 bus gitu. Nah, kemudian testimoni dari jemaah Umroh Backpacker, mereka bilang ini nggak sesuai Mas namanya Umroh Backpacker gitu. Soalnya Mas Erwin tuh ngasih hotelnya yang Masya Allah banget gitu kan, hotelnya bagus, di Mekah hotelnya bagus, di Madinah hotelnya bagus gitu, kenapa nggak diganti nama aja Mas? Ya namanya usaha itu kan pasti ada jatuh dan bangun gitu kan. Nah kami tuh ada uang yang mengendap Mbak di pihak lain. Ketika pandemi selesai bulan Agustus 2022 kita mau berangkat, ternyata orang yang tadi kita amanahkan uang ini itu ternyata nggak bisa dihubungi dan menghilang. Jadi kami sempat mengalami kerugian sekitar 1,7 miliar. Tapi alhamdulillah atas izin Allah kami berusaha untuk mencari jalan keluar, tanpa harus berhutang gitu. Dan akhirnya pelan-pelan sampai hari ini walaupun memang belum semuanya terselesaikan, tapi alhamdulillah sampai hari ini tidak ada satupun jemaah yang tidak kami berangkatkan dan tidak ada kami punya hutang di luaran. Ketika pandemi ini kan kita nggak ngapa-ngapain ya Mbak gitu. Kita nggak ngapa-ngapain, akhirnya kepikiran, aduh anak-anak juga nggak sekolah gitu kan. Akhirnya dari situlah kepikiran untuk membuat sekolah dan pondok pesantren gitu. Terus kemudian ya atas izin Allah berdirilah pondok pesantren kita.
Sampai hari ini Mbak, alhamdulillah bisa umroh ini menjadi penopang utama berjalannya pondok pesantren dan sekolah Quran kita. Bisnis kita ini bukan bisnis yang ngejar dunia. Bisnis kita ini bisnis yang mau ngejar akhirat. Makanya setiap kali kami merasa kami sudah cukup nih untuk operasional gitu ya, bayar karyawan, terus kemudian lain-lainnya itu udah, selebihnya buat pondok gitu. Ya entah itu buat operasional, entah itu buat bebasin lahan. Di bulan Ramadan itu kita sengaja tidak ada keberangkatan. Jadi di saat orang mungkin malah bisa dibilang umroh Ramadan itu untuk sebagian besar travel itu adalah ibarat orang bertani itu panen besar Mbak. Salah satunya adalah umroh Ramadan dan haji. Tapi buat bisa umroh justru kami balik gitu. Bisa umroh ini adalah waktu istirahat buat kami. Gitu, waktu istirahat buat kami agar kami bisa fokus untuk beribadah di bulan Ramadan, ya, memaksimalkan ibadah bersama keluarga kami. Gitu kira-kira, Mbak. Pemirsa, anak-anak pengungsi Gaza berunjuk rasa untuk mengetuk dunia internasional agar segera menangani kelaparan yang menimpa penduduk Gaza. Sementara itu, bantuan lewat udara yang dilakukan oleh sejumlah negara terasa sia-sia karena banyak bantuan yang jatuh di laut atau di wilayah tak berpenghuni. Sudah tahu ya, THR itu adalah kewajiban para pengusaha yang harus diberikan kepada para pekerja atau buruh untuk memenuhi kebutuhan menyambut Lebaran. Paling lambat 2 minggu sebelumnya. Pembayaran THR itu dilakukan paling akhir adalah 1 minggu atau 7 hari sebelum hari H. Jadi tapi meskipun begitu, kita akan tetap meskipun itu sudah lazim ya, tetap kita akan memberikan surat edaran kepada para gubernur terkait dengan ketentuan THR. Bu, biasanya kan sering terjadi perusahaan tuh mencicil THR, Ya, gitu kan nggak boleh kan? Nggak boleh. Pemirsa, berburu takjil atau makanan untuk berbuka puasa setelah menjelajah Jakarta dan Tangerang, kini kita berburu menu buka puasa di Kampung Ramadan Jogokarian. Beragam menu yang murah namun nikmat bisa Anda dapatkan di sini. Tak seperti hari biasa, Jalan Jogokarian Mantri Jeron Yogyakarta di setiap Ramadan berubah dipenuhi 300-an lapak pedagang makanan dan minuman. Kampung Ramadan Jogokarian setiap hari jelang berbuka selalu dipenuhi ribuan warga yang berburu takjil. Tinggal pilih mau berbuka dengan menu apa. Ingin yang gurih, ada sate gaji atau sate lemak yang dibakar dengan bumbu kecap. Atau dimsum yang bisa dinikmati saat masih panas. Jika ingin yang menyegarkan, ada beragam es buah yang bisa menghilangkan dahaga Anda. Atau Anda bisa mencicipi pecel sayuran sehat dengan siraman kuah bumbu kacang. Kangen pasti dari tahun-tahun sebelumnya, karena kan ya eventnya setahun sekali gitu pas bulan puasa aja. Seru banget lah pokoknya. Variatif banget sih, mulai dari yang kayak jajanan pasar, terus yang jajanan-jajanan yang lagi kekinian itu, terus jajanan-jajanan makanan berat juga, bahkan nyampe ada ribuan porsi. Digelar untuk yang ke-20 kalinya selain untuk menyemarakan bulan Ramadan, Kampung Ramadan Jogokarian juga digelar untuk mempertahankan ekonomi warga yang tidak dapat berjualan pagi hingga siang. Untuk jumlah stand ya Mas? Ya, jumlah stand berapa Mas? Tahun ini kita lebih dari 300 pedagang membuka stand di Kampung Ramadan Jogokarian ini, sepanjang jalan Kampung Ramadan Jogokarian. Ratusan pedagang di Kampung Ramadan Jogokarian ini mulai berjualan sejak pukul 3 sore hingga menjelang waktu berbuka dengan varian harga makanan dan minuman yang ramah di kantong. Dari Yogyakarta, Galih Ratna, iNews melaporkan.